Menantu Super. Bab 2681-2690. Bab 2681 dikelilingi. Sejumlah besar, manusia batu, muncul di sini dengan gila-gilaan saat ini. Ups, kita dikepung, seru Moyang. Di gua ini, kita akan selalu dikepung. Teriak Wang Ximin dingin. Seluruh gua sangat kosong dan tidak ada bahaya untuk mempertahankannya. Apa yang harus kita lakukan? Lawan mereka, teriak Dao 12, mengangkat pisaunya dan berjalan lurus ke depan. Jangan impulsif. Mo yang ingin menghentikannya, tapi saat ini sudah terlambat. Lu Yuan dan Zhong Beihai saling memandang dan melihat bahwa semua sosok batu di dalam gua telah berpindah. Apakah mereka tentara yang berpatroli di luar atau penduduk sebelumnya? Mereka penuh sesak seperti pasukan semut. Keduanya mengangguk satu sama lain. Tidak mungkin bertarung keras. Tidak ada orang mesum seperti Han San Qian, yang bisa bertarung 1 lawan 1000, atau bahkan puluhan ribu. Dihadapkan dengan pasukan yang begitu besar, kelompok tuan mereka tidak punya banyak pilihan. Menangkap pencuri terlebih dahulu adalah satu-satunya pilihan. Hampir di saat yang sama, Lu Yuan dan Zhong Beihai menggunakan kekuatan mereka untuk menangkis tentara dan kereta yang menjebak mereka. Detik berikutnya, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang raksasa itu dengan mata vertikal bersamaan. Blokir kami selama kamu bisa, Ning Yue berteriak pada Wang Ximin, dan detik berikutnya, dia dengan cepat terbang dan bergabung dalam pertempuran antara Lu Yuan dan Zhong Beihai. Aku mengerti. Wang Ximin mengangguk dengan berat, mengertakkan gigi, dan berbalik untuk menyerang prajurit lapis baja emas itu. Di sisi lain, Ning Yue dan 3 lainnya bergegas menuju raksasa bermata vertikal itu bersama-sama. Menghadapi serangan mengancam dari ketiga pria itu, raksasa bermata vertikal itu tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Dia menggerakkan tangannya dan menekan tongkat emas itu sedikit ke tubuhnya. Berdengung. Detik berikutnya, pedang ketiga orang itu tiba-tiba berpotongan dengan tongkat kerajaan, dan tongkat emas juga memancarkan cahaya keemasan yang kuat, menahan serangan ketiga orang tersebut. 3 ki versus 1 ki. Dampaknya mengoyak ruang dan mengguncang sekeliling. Orang ini, Lu Yuan tampak kalah, keringat menetes di wajahnya. Cahaya keemasan ini sangat kuat, Zhong Beihai juga tampak gelisah. Kita tidak punya waktu lagi, ayo kita lawan dia. Ning Yue juga menahan rasa sakit yang parah dengan susah payah, dan tiba-tiba menggerakkan tangannya, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya tanpa syarat. Dia mengerti bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan manusia batu dengan mata vertikal dalam satu pukulan, maka setelah manusia batu lainnya mengelilinginya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Dimengerti. Lu Yuan dan 2 lainnya menjawab serempak, dan juga meningkatkan energi mereka tanpa syarat. Tiba-tiba, kekuatan ketiga orang itu bersinar terang. Dan cahaya keemasan tongkat kerajaan itu dikalahkan oleh cahaya ketiga orang itu. Semua sekaligus. Hancurkan. Ning Yue berteriak dan tiba-tiba menekan dengan tangannya. Ledakan. 3 lampu pecah bersamaan. Berdengung. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, dan detik berikutnya, manusia batu dengan mata vertikal tiba-tiba menghilang di tempat. Orang yang muncul di depan Ning Yue adalah Lu Yuan. Di depan Lu Yuan ada Zhong Beihai, dan Zhong Beihai jelas sedang menghadap Ning Yue. Apa? Bagaimana? Mereka bertiga tiba-tiba kaget dan saling berpandangan. Namun saat ini, jarak antara mereka bertiga terlalu dekat, dan sudah terlambat untuk berhenti. Ledakan. Ketiga lampu terhubung, dan ledakan tiba-tiba terdengar. Engah. Hampir di saat yang sama, Ning Yue dan yang lainnya secara kolektif memuntahkan darah dan terbang mundur ke 3 arah. Bang bang bang. Ada 3 suara teredam, dan ketiganya jatuh dengan keras ke tanah. Dalam serangan jarak pendek, ketiganya tidak meninggalkan peluang sama sekali, saling pukul di tubuh satu sama lain, mengingat tingkat kultivasi masing-masing yang tinggi, wajar jika mereka terluka parah. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pada saat kritis ini, manusia batu dengan mata vertikal tiba-tiba menghilang dan mengubah penampilannya sehingga membuat kelompok mereka saling bermusuhan. Desir, desir, desir. Sebelum ketiga sosok itu stabil, puluhan tentara berbaju besi emas datang dengan membawa tombak. Ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih memiliki fondasi yang cukup untuk menghindari serangan para penjaga lapis baja emas. Bang bang bang. Di saat yang hampir bersamaan, tim yang terdiri dari 18 orang lainnya termasuk Wang Ximin juga mulai berantakan dengan beberapa suara teredam. Jumlah manusia batu sangat banyak. Meskipun 21 orang sekarang relatif baik dalam budidaya, sulit bagi 2 kepalan tangan untuk menahan 4 tangan.
Menghadapi gelombang manusia batu, sekelompok orang tiba-tiba terkejut dan putus asa. Saat ini, Han Sanqian dan Trenggiling dengan cepat mendekati desa dari tanah. Apakah kamu merasa aneh? Trenggiling tiba-tiba berhenti dan menatap lokasi gua dari dalam tanah. Bab 2682 Dewa Kematian tiba. Han Sanqian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ada apa? Ada fluktuasi energi yang kuat di desa. Setelah Trenggiling selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian. Tidak bisakah kamu merasakannya? Saat Han Sanqian hendak berbicara, Trenggiling menepuk kepalanya. Sial, aku lupa, ini di bawah tanah, dan hanya aku yang memiliki indera yang kuat. Apakah terjadi sesuatu di desa? Han Sanqian mengerutkan keningnya dengan lembut. Entahlah. Tempat ledakan energi spiritual itu jaraknya hampir 100 meter dari tanah, kata Trenggiling. Di bawah tanah di desa. Han Sanqian mengerutkan kening, yang membuatnya sangat bingung. Jika ada konflik yang terjadi di desa, Han Sanqian akan baik-baik saja, tapi apa artinya konflik yang terjadi di bawah tanah? Nak, apakah kamu tidak punya kaki tangan? Kamu adalah penduduk asli bumi. Wajar jika kaki tanganmu melakukan kerusakan di bawah tanah, Han Sanqian bertanya dengan curiga. Trenggiling tiba-tiba merasakan anusnya menegang. Saudaraku, aku milikmu sekarang, beraninya aku masih main-main. Lagi pula, aku ingin punya kaki tangan. Aku akan bertarung denganmu saat kita pertama kali bertemu, dan masih tinggal di sini sampai sekarang. Sekarang, tunggu aku. Lagi pula, sesuatu terjadi di kuburan bawah tanah di desa, dan itu ada hubungannya denganku. Makam bawah tanah. Sebagai manik roh tanah, tentu saja aku tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di bawah tanah di desa itu. Ada makam di sana. Meski aku belum pernah ke dalamnya, aku bisa merasakan ada banyak batu di dalamnya. Banyak batu. Ya, makam itu penuh dengan benda-benda yang terbuat dari batu, bahkan mayat pun tidak. Mendengar ini, Han Sanqian hanya bisa mengerutkan kening. Apakah ada makam yang aneh? Apakah itu semacam makam? Sial, kamu tidak tahu bagaimana cara kehilangan emas dan batu giokmu, kan? Kamu terus mengatakan ingin membantu penduduk desa, tapi nyatanya kamu ingin mencuri baju besi emas dan batu giok di kuburan orang lain, kan? Tiba-tiba Trenggiling teringat sesuatu. Pakaian emas dan baju besi giok. Han Sanqian tersenyum, jika aku punya cukup uang, aku bisa menguburmu hidup-hidup. Kalau begitu, aku tidak tahu. Pergi dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Trenggiling bereaksi, Han Sanqian telah mengaktifkan energi spiritualnya dan mendorong pria itu ke depan dengan gila-gilaan. Hanya dalam beberapa detik, keduanya telah mencapai dasar gua. Namun Trenggiling tidak bergerak. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Han Sanqian mengerutkan kening. Di sini, masuk. Trenggiling tetap tidak bergerak, namun wajahnya sedikit memerah. Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu tidak bisa masuk, kan? Han Sanqian sepertinya telah menemukan sesuatu. Wajah Trenggiling menjadi merah padam dan dia menyentuh kepalanya karena malu. Ya, saya tidak bisa. Tidak bisa masuk. Makam ini dikelilingi oleh batu khusus, dan diameternya lebih dari 3 meter. Kalau bisa masuk, Trenggiling pasti sudah masuk untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya kamu tidak sekuat yang kukira. Bisa dimengerti kalau Xiao Xianer tidak menyukaimu. Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dasar bajingan, aku sudah memberitahumu bahwa lapisan luar batu ini sangat kuat. Jangan salahkan aku. Bahkan jika kamu menemukan Daluo Immortal, dia akan tetap. Brengsek, sayangku. Tepat ketika Trenggiling berusaha sekuat tenaga untuk berdebat dan mengumpat, terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Pada saat ini, Han Sanqian mengambil langkah maju sedikit, lalu menggenggam pedang giok di tangannya, menggerakkan batu ilahi 5 elemen, dan mengarahkan pedangnya langsung ke lapisan batu tebal di sekitar makam. Keberuntungan ada di ujung pedang, menembus bebatuan. Wow! Batu-batu besar yang keras dan tidak bisa dihancurkan, seperti lapisan air, terus runtuh, memungkinkan Han Sanqian dan Trenggiling terus naik. Meskipun batunya keras dan tidak bisa digunakan oleh orang lain, siapa yang membiarkannya bertemu dengan Han Sanqian yang mesum? Saat energi kacau Han Sanqian dilepaskan, batu ilahi 5 elemen membalikkan kekuatannya, berubah menjadi kekuatan emas, dan menerobos batu besar. Ledakan. Hampir ketika Ning Yue dan yang lainnya dengan putus asa menunggu kematian, di suatu tempat di seluruh gua, tiba-tiba terdengar suara teredam. Detik berikutnya, 2 sosok melompat keluar. Ning Yue dan yang lainnya semua tercengang pada saat itu. Tidak ada yang berharap seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka.
Tetapi masalahnya adalah meskipun semua orang mencoba yang terbaik, mereka tidak akan mengira bahwa seseorang akan datang dari jarak yang sudah 100 meter. Gua yang dalam. Melompat keluar dari tanah. Jadi ketika kedua orang itu bergegas keluar, semua orang terkejut. Namun, ketika salah satu dari mereka terlihat jelas, kekhawatiran dan ketakutan di wajah semua orang menghilang. Han Sanqian. Itu Han Sanqian. Bab 2683, seperti mainan. Itu kamu. Melihat kelompok Ning Yue, Han Sanqian juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan akan ada Ning Yue dan gengnya di makam ini. Sial, biar ku beritahu, kamu benar-benar di sini untuk merampok rumahmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apapun yang menentangmu. Lagi pula, aku bersamamu sekarang, terenggiling terkekeh. Dasar bodoh. Han Sanqian mengutuk dan berhenti berbicara omong kosong. Api langit dan roda bulan muncul dan dia segera terbang menjauh. Bang bang bang. Manusia batu lapis baja emas di sekitar Wang Ximin dan yang lainnya segera terlempar oleh roda bulan api langit. Sikat. Pedang giok telah terbang dan menyapu langsung ke sekitar Ning Yue dan yang lainnya. Dalam sekejap, beberapa manusia batu lapis baja emas yang terkepung jatuh lagi. Han Sanqian berakselerasi, dan detik berikutnya, hanya bayangan yang tersisa di udara, dan dia sendiri sudah berdiri di depan Ning Yue dan yang lainnya. Han Sanqian sudah bergerak, dan terenggiling hanya bisa bergegas turun, dan dengan beberapa pukulan, ia membuka tentara lapis baja emas di depan Wang Ximin dan yang lainnya. Tetapi, setelah beberapa pukulan, terenggiling itu tiba-tiba membeku. Rasa sakit di tinjunya begitu menyakitkan sehingga jika tidak sedikit wanita cantik di sini, dia benar-benar ingin membuka mulutnya dan berteriak marah. Han Sanqian, di sisi lain, mengambil kembali pedang gioknya dan membunuh beberapa prajurit lapis baja emas dengan satu sapuan. Dia tidak bisa menahan cemberut batu. Setelah pria yang dipenggal oleh Han Sanqian itu terjatuh ke tanah, yang tampak hanyalah sebuah patung batu yang terlihat seperti telah dihancurkan oleh seseorang. 3000, hati-hati, hal-hal ini sangat jahat, teriak Ning Yue. Hampir di saat yang sama, raksasa dengan mata vertikal diam-diam menyerang di belakang Han Sanqian. Han Sanqian mengerutkan kening, memblokir pedang giok ke samping, dan energi kekacauan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Merusak. Pedang giok memblokir serangan raksasa bermata vertikal, dan nafas yang dikeluarkan oleh tubuh juga memantulkan raksasa bermata vertikal beberapa meter jauhnya. Baru pada saat itulah Han Sanqian punya waktu untuk memperhatikan pria di depannya. Terlihat sangat aneh. Dengan mata vertikal dan telinga besar, Han Sanqian, itulah klan ulat sutera. Di kejauhan, terenggiling juga melihat raksasa bermata vertikal dan berteriak keras ke arah Han Sanqian. Apakah ada klan yang cacat? Han Sanqian tertegun. Tapi sebelum Han Sanqian bisa bereaksi lagi, mata raksasa bermata vertikal itu sudah bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia tiba-tiba menyerang lagi. Terenggiling bereaksi sangat cepat, dia memukul mundur beberapa prajurit lapis baja emas di depannya dengan satu telapak tangan, dan salah satu dari mereka bergegas dengan kecepatan yang dipercepat dan langsung memukul mata raksasa itu untuk membantu Han Sanqian. Jangan menatap matanya, teriak terenggiling mendesak. Begitu dia selesai berbicara, mata emasnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Han Sanqian berbalik sedikit ke satu sisi dan menghindar. Cahaya keemasan tiba-tiba melewati wajahnya dan langsung meledakkan batu keras di belakangnya. Kekuatan yang sangat kuat. Han Sanqian melihat ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak datang membantu? Aku tidak tahan lagi, saudara. Mendengar teriakan itu, Han Sanqian tidak ragu-ragu, dia meraih pedang gioknya dan bergegas ke depan. Berdengung. Hampir di saat yang bersamaan, ketika raksasa bermata vertikal itu menangkis terenggiling, dia menggenggam tongkat emas di tangannya, dan cahaya bersinar. Pada saat yang sama, suara aneh tiba-tiba muncul. Sial, itu gerakannya lagi. 3000, hati-hati. Ning Yue dan yang lainnya dengan cepat merespons. Tetapi jelas, kata-kata ini sudah terlambat bagi Han Sanqian dan terenggiling yang tidak curiga. Saat kedua pria itu saling memandang dengan mata terbelalak hampir bersamaan, detik berikutnya, pedang Han Sanqian telah menusuk terenggiling. Aku akan mendukungmu. Ketika terenggiling tiba-tiba menyadari bahwa suara aneh datang dan itu adalah Han Sanqian di depannya, dia memilih untuk menghentikan serangan, mengecilkan tubuhnya, dan menggunakan paku di punggungnya untuk bertahan. Memanggil. Saat sebuah suara terdengar, sebuah benda tiba-tiba terbang keluar. Aku mendukung adikmu. Disertai dengan kutukan menyedihkan seseorang.
Bab 2684 Tutup tenggorokan dengan satu pedang. Melihat terenggiling yang dibuang dan kemudian ditancapkan di dinding batu di atas gua sambil mengaum, Han San Qian sedikit mengernyit, mencabut pedang gioknya, dan menatap dengan tenang ke manusia batu bermata vertikal yang telah memadatkan kembali wujud aslinya. Dan muncul transformasi. Han San Qian berpikir ringan. Ini cukup menarik. 3000, orang ini tiba-tiba bisa mengubah posisi semua orang, kamu harus hati-hati. Ya, kami bertiga membiarkan dia menyerang satu sama lain dengan cara ini, dan kami terluka parah. Setelah mendengar bujukan sekelompok orang, Han San Qian mengangguk. Setelah melepaskan tangan kanannya, pedang giok tiba-tiba terbang ke udara perlahan dan berputar lembut di sekitar tubuh Han San Qian. Mata Han San Qian tertuju pada raksasa bermata vertikal itu, mengamati pria ini dengan serius. Detik berikutnya, mulut Han San Qian tiba-tiba tersenyum. Menjadi formasi 4 jiwa. Berdengung. 8 tubuh emas tiba-tiba muncul, menatap dengan penuh semangat. Apa yang Han San Qian lakukan? Apakah dia gila? Zhong Beihai mengerutkan kening. Karena lawan dapat mengubah tubuhnya, berarti semakin banyak orang, situasinya akan semakin kacau, yang akan memberikan keuntungan bagi orang ini karena dapat mengubah posisi semua orang sesuka hati. Jadi dengan cara ini orang akan semakin bingung dengannya, dan serangannya akan semakin kacau, yang akan lebih menguntungkannya saat itu. Bahkan Zhong Beihai sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tentu saja, Han San Qian juga harus memahaminya. Tetapi mengapa dia tidak hanya tidak melakukan ini, tetapi dia bahkan pergi ke arah yang berlawanan dan menciptakan 8 inkarnasi. San Qian, kataku, orang ini bisa berubah. Ning Yue rupanya juga menemukan titik fatal ini, tapi saat dia membuka mulutnya, Han San Qian sudah bergegas keluar. Tubuh sejati 8 jalan secara alami memiliki jangkauan area yang luas, dan seluruh serangan hampir tidak memiliki titik buta. Namun saat tubuh asli Han San Qian Bao terbunuh, saat ini, tongkat emas di tangan raksasa bermata vertikal itu masih bersinar terang. Berdengung. Suara aneh itu terdengar lagi. Namun hampir di saat yang bersamaan, Han San Qian tiba-tiba berteriak, seni ilahi tanpa fase. Wow! Tiba-tiba, 2 sinar cahaya keemasan tiba-tiba bertemu. Cahayanya begitu besar sehingga seluruh gua diselimuti cahaya keemasan dalam sekejap. Semua orang hampir tidak bisa membuka mata dan dengan lembut menutupinya dengan tangan. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya menghilang, sisa-sisa cahaya mulai menghilang, dan semua orang membuka mata sedikit. Ketika semua orang membuka mata, mereka semua sangat terkejut. 8 tubuh emas Han San Qian telah menghilang, hanya menyisakan 1 tubuh asli yang berdiri di sana. Pada saat yang sama, dia tidak tahu kapan pedang giok di tangannya kembali berada di tangannya. Dia memegangnya sedikit dan mengarahkan pedangnya ke depan. Melihat ke sepanjang bilah pedang giok yang dingin, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di depan ujung pedang, leher manusia batu dengan mata vertikal berdiri di sana. Ini, apakah dia memenangkan 3000? Bagaimana kamu melakukan ini? Orang itu baru saja mencoba trik lamanya lagi dan menggunakan seni transmutasi. Kenapa sekarang? Mungkinkah penampakan orang ini tidak berpengaruh pada Han San Qian? Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Suara aneh dan cahaya keemasan tadi telah terungkap, yang berarti dia telah menggunakannya. Mungkinkah mantra ini tidak berpengaruh pada Han San Qian? Sekelompok orang tampak diidam-idamkan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Meskipun Han San Qian mesum, dia tentu saja tidak terlalu mesum sehingga dia kebal sepenuhnya terhadap mantra orang lain. Bahkan pada awalnya, Han San Qian ditipu oleh orang ini dan mengusir terenggiling tersebut. Tapi seberapa kaya pengalaman bertempur Han San Qian, dan seberapa cepat otaknya bekerja. Oleh karena itu, dia segera memikirkan strategi untuk menghadapi musuh. Munculnya tubuh sejati 8 jalan secara alami bukan karena Han San Qian gila, tetapi hanya untuk memastikan bahwa dia akan lebih percaya diri dalam memukul orang ini. Ketika Han San Qian bertarung melawan orang ini untuk pertama kalinya, dia telah mengetahui kecepatan orang ini yang sangat cepat. Jadi sekarang, wajar jika menggunakan tubuh sejati 8 jalan untuk merespons. Adapun penjelmaan orang ini, apa yang Han San Qian hadapi adalah keterampilan magis tanpa fase. Gunakan cara orang lain untuk membalas tubuh orang lain. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa 2 sinar cahaya keemasan muncul pada saat yang bersamaan. Kamu menggantikanku, aku menggantikanmu. Ketika keduanya membatalkan satu sama lain, tentu saja, posisinya tetap tidak berubah. 8 pedang giok juga menusuk manusia batu itu pada saat bersamaan. Kemudian,
Setelah Han Sanqian memastikan keberhasilannya, dia mengambil kembali 7 tubuh asli lainnya, hanya menyisakan tubuh utama untuk menutup tenggorokannya dengan pedang. Detik berikutnya, Han Sanqian mengerutkan kening dengan dingin dan pergi dengan pedangnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bab 2685, menghancurkan permainan. Saat pedang Han Sanqian menutup tenggorokannya, bekas pedang tiba-tiba muncul di antara tenggorokan manusia batu dengan mata vertikal. Ledakan. Gas putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncrat dari luka di tenggorokan. Han Sanqian mengerutkan kening, bergerak, dan segera menyeret Ning Yue dan yang lainnya di sampingnya pergi di tempat. Dan segera setelah beberapa orang itu pergi, udara putih yang keluar dari luka tenggorokan manusia batu itu mulai menyebar. Saat gas putih menutupinya, aliran asap putih lainnya mulai mengepul dari tanah. Terlihat jelas dengan mata telanjang bahwa tanah sedang terkorosi hebat seolah-olah asam sulfat telah dituangkan ke atasnya. Hancurkan Qi. Dengan teriakan marah, energi kacau Han Sanqian langsung meledak. Manusia batu di sekitarnya tiba-tiba terbang mundur seolah-olah mereka ditabrak oleh tank raksasa. Dia dan orang-orang di belakangnya hancur berkeping-keping. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung menjemput Ning Yue dan 3 orang lainnya di tempat, menggerakkan kakinya, dan terbang langsung ke langit. Ketika Wang Ximin dan yang lainnya mendengar kata-kata Han Sanqian, mereka berhenti berbicara omong kosong dan memanfaatkan Han Sanqian untuk menyebarkan manusia batu di sekitar mereka. Sepotong keberuntungan mengikuti mereka. Hampir segera setelah sekelompok orang terbang ke udara putih yang menyembur keluar dari tenggorokan manusia batu itu sudah menyebar ke seluruh kamp prajurit lapis baja emas, menyebar ke seluruh penjuru. Sampai jumlahnya semakin banyak, dan semakin besar, akhirnya seluruh lantai gua tertutup seluruhnya oleh udara putih, dan suara korosi terus terdengar. Udara putih yang menguap bercampur dengan udara putih yang disemprotkan, menyebar ke tingginya lebih dari 2 meter. Semua, manusia batu, diselimuti udara putih, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Apa-apaan ini? Bagaimana orang itu bisa mengeluarkan begitu banyak gas? Gas-gas apa ini? Sayangku, kalau kita terbang nanti, kenapa kita tidak diselimuti udara putih seperti orang-orang itu? Begitu mereka menyebutkan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut, dan bahkan berhenti bernapas sejenak. Lagi pula, sekelompok besar manusia batu yang masih mengancam tadi tidak mengeluarkan suara sama sekali di dalam asap putih yang memenuhi langit. Hanya ada suara mendesis dan gelembung yang lebih keras di tepi udara putih di sekitar sumbernya. Tanah. Han Sanqian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, menatap semua perubahan di bawah. Lambat laun, asap putih mereda, korosi di tanah mulai mereda, dan segalanya menjadi sangat sunyi. Kenapa tidak ada suara? Mo yang mengerutkan kening. Apakah semuanya sudah berakhir? Ning Yue juga bertanya dengan aneh. Jangan bertindak gegabah. Udara putih memenuhi udara di bawah. Anda sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Jika Anda bertindak gegabah, Anda mungkin disergap oleh musuh, Jianghu Bai Xiaosheng memperingatkan. Semua orang mengangguk, dan beberapa orang bahkan langsung menghunus pedangnya, menatap situasi di bawah tanah, bahkan tidak berani mengambil nafas. Namun seiring berjalannya waktu, meski sekelompok orang menatap ke bawah dengan nafas tertahan, namun yang bawah merespon ke atas tanpa ada refleksi sama sekali. Untuk sesaat, sepertinya menemui jalan buntu. Sakit. Tiba-tiba, Dao 12 bersin, dan semua ketenangan langsung pecah. Sial, kamu membuatku takut. Aku akan mati. Kapan itu terjadi? Kamu masih. Lain kali aku bertarung, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya? Beberapa orang berbalik dan memelototi orang ini, masing-masing dengan keluhannya masing-masing. Dao 12 juga tahu bahwa bersin saat ini itu salah, jadi dia tersenyum malu, tapi masalahnya, ketika dia ingin bersin, saya ingin bertahan itu, tapi aku tidak bisa menahannya. Tapi siapa yang tahu bahwa bersin Dao 12 lah yang secara langsung memecahkan kebuntuan. Benar-benar sebuah kejeniusan. Mungkin dalam keadaan normal, sedikit pergerakan aliran udara yang disebabkan oleh embusan napasnya bukanlah apa-apa, tapi di dalam gua yang relatif tertutup dan damai, aliran-aliran udara diperbesar tanpa batas. Ibarat efek domino, sedikit putaran aliran udara mendorong aliran udara di sekitarnya berputar, bahkan perlahan menyebar hingga ke bawah, membentuk angin sepoi-sepoi. Justru karena angin inilah massa udara putih yang tingginya lebih dari 2 meter di bawah mulai berputar sedikit, mengungkapkan situasi sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya, dan mata semua orang melebar.
Bab 2686 terkait dengan Dragon Pan. Saat asap putih menyebar, yang terlihat di dalamnya adalah sosok batu yang tampak hidup dengan gerakan berbeda. Mereka berbohong, berdiri, atau berlari. Seperti para teriakan, seperti petugas patroli, semuanya persis seperti saat pertama kali mereka memasuki gua. Bagaimana ini bisa terjadi? Mo yang sangat terkejut. Manusia batu, yang masih menyerang mereka dengan gila-gilaan sebelum berubah menjadi manusia batu di detik berikutnya dalam asap putih. Semuanya telah kembali ke tampilan aslinya, kata Ning Yue kaget. Penampilan aslinya. Han Sanqian mengerutkan kening. Orang-orang batu ini seperti ini ketika kita pertama kali masuk. Kata Jiang Hu baik Xiao Sheng. Itu yang dikatakan Trenggiling, apakah di sini ada batu semua? Saya mengerti. Wang Ximin tiba-tiba mengerutkan kening, mungkin, ketika kami pergi ke tempat itu, kami secara tidak sengaja membangunkan mereka, tetapi membunuh manusia batu dengan mata vertikal akan menyegel mereka lagi. Seharusnya begitu. Saya setuju. Melihat semua orang mengangguk, Han Sanqian tidak begitu mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku ingin mendapatkan harta karun itu untukmu, kata Wang Ximin. Dapatkan harta karun itu. Han Sanqian sedikit mengernyit. Itu di sana. Saat dia mengatakan itu, Wang Ximin menunjuk ke ujung gua yang dalam. Mengikuti ekspektasinya, Han Sanqian tiba-tiba menemukan ada rumah batu yang sangat tersembunyi di ujung gua. Apa itu? Aku juga tidak tahu. Saat itulah keluarga Wang berada dalam masalah, kakek secara khusus memberitahuku sebelum pergi. Wang Ximin melirik semua orang di sekitarnya, jelas waspada. Kemudian, dia mendekat ke telinga Han Sanqian dan berbisik, kakek berkata bahwa hal-hal di sini ada hubungannya dengan piring naga yang dia berikan padamu. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening, apakah ada hubungannya dengan lempengan naga bertanda pangu? Sebenarnya kakek sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Meski dia tidak bisa menemukan misterinya, itu bukan apa-apa. Bagaimana Han Sanqian bisa membayangkannya? Atau mungkin bahkan Tuan Wang sendiri tidak memikirkannya keesokan paginya setelah dia mengirim piring naga itu ke Han Sanqian. Orang-orang yang dia kirimkan untuk membantunya menerapkan beberapa informasi tersebar yang awalnya ditemukan di Longpan sudah tidak terdengar selama beberapa dekade, sehingga ketika dia sudah lama berhenti memikirkan Longpan, mereka tiba-tiba kembali. Sejak menerima informasi tersebut, Wang telah tinggal di rumah untuk mempelajarinya dengan seksama. Sampai insiden keluarga Wang terjadi, Wang akhirnya mengumpulkan pesan lengkap sedikit demi sedikit melalui informasi yang terfragmentasi. Namun, sudah terlambat untuk memberitahu Han Sanqian saat itu, di saat kritis, dia hanya bisa menceritakan segalanya kepada cucunya. Apakah ini di sini? Han Sanqian bertanya sedikit. Wang Ximin mengangguk dengan berat dan memberitahu Han Sanqian apa yang kakeknya katakan kepadanya tentang warna biru putih di lengannya. Kamu gadis yang bodoh, Han Sanqian menatap Wang Ximin sedikit. Kalau masalah ini ada hubungannya dengan Longpan, pasti tidak akan mudah, akan sangat berbahaya jika membawa orang ke sini dengan gegabah. Jika dia tidak lewat sini dan tiba tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wang Ximin menundukkan kepalanya sedikit dan mengerucutkan bibirnya. Han Sanqian mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke rumah batu di kejauhan, dan berpikir sejenak. Ada klan ulat sutera, piring naga. Apa hubungan keduanya? Jika Lu Yuan tidak ada di sini, Han Sanqian pasti ingin mengeluarkan pelat naga itu, mengaktifkannya, dan mengeluarkannya untuk dianalisis. Turun. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, energi di tangannya mengendur, dan dia memimpin semua orang perlahan ke tanah. Dengan keraguan, Han Sanqian dengan cepat datang ke depan tentara lapis baja emas. Di atas gerbong, manusia batu dengan mata vertikal masih berada di atas, menunjuk ke kejauhan, tetapi retakan samar terlihat di lehernya. Sebelumnya, setiap kami berjalan kurang dari 50 meter dari rumah batu, kami akan mendengar suara aneh, dan kemudian kami akan kembali ke tempat itu tanpa bisa dijelaskan, kata Ning Yue. Han Sanqian sedikit mengernyit, apakah ini aneh? Saya agak tertarik. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berjalan tanpa menunggu Ning Yue dan yang lainnya menghalanginya. Semua orang menahan napas dan menatap Han Sanqian yang berjalan maju selangkah demi selangkah. Bab 2687 Rahasia Gua. Aku akan menemaninya. Wang Ximin menatap punggung Han Sanqian, mengertakkan gigi, dan mengikutinya. Sial, kamu baru saja menjatuhkanku. Aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Trenggiling juga mengumpat dan mengikuti dari dekat. Aku akan pergi juga, Dao 12 juga berteriak mendesak, tetapi dihentikan oleh Mo Yang. Kenapa kamu ikut bersenang-senang?
Mo yang berteriak dingin. Wang Ximin adalah orang terkenal di seluruh gua, jadi mengikuti Han Sanqian secara alami akan sangat membantu. Mo yang tidak tahu asal-usul Trenggiling. Dia hanya tahu bahwa dia datang bersama Han Sanqian. Jika dia mau ikuti, Mo yang tidak tahu apakah harus diblokir. Tapi bagi yang lain, tidak perlu. Dengan kemampuan Han Sanqian, sama sekali tidak ada masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika terlalu banyak orang yang mengikutinya akan menambah masalah yang tidak perlu. Saat ini, 3003 orang Han semakin dekat ke tempat asal suara aneh itu. Kamu cukup pintar, Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak menoleh ke belakang. Wang Ximin mendengus bangga, omong kosong, menurutmu apakah wanita ini menutupinya? Dengan cara ini, dia menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri, Wang Ximin dan Trenggiling untuk menyendiri, dan juga kondusif bagi mereka bertiga untuk membicarakan Long Pan dan klan ulat sutera. Apakah kamu melihat raksasa dengan mata vertikal itu? Trenggiling itu jelas tidak bodoh. Ketika Han Sanqian berangkat, dia sudah mengerti maksud Han Sanqian, jadi dia mengikutinya. Aku baru saja menghajarmu, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Kata Han Sanqian. Sial, aku terpesona olehmu, Trenggiling mengumpat, namun tetap berkata dengan serius, saya dapat memastikan bahwa patung batu di sini semuanya berasal dari keluarga ulat sutera. Mengapa? Han Sanqian mengerutkan kening, karena manusia batu dengan mata vertikal itu. Trenggiling mengangguk, benar, pada dasarnya ada berbagai macam kelainan alami pada klan ulat sutera, dan yang paling terkenal adalah Zhongye. Saya mendengar bahwa ada salah satu raja terhebat dari klan ulat sutera. Mendengar hal tersebut, Han Sanqian mengerutkan keningnya. Jika dipastikan manusia batu tersebut berasal dari marga ulat sutera, maka berdasarkan informasi sebelumnya tentang Pei Hu dan Trenggiling, kemungkinan besar masyarakat yang ada di desa ini adalah keturunan mereka. Mungkin cerita yang kamu ceritakan itu benar. Mengapa ada klan ulat sutera? Wang Ximin mengerutkan kening. Aku akan menjelaskannya kepadamu jika aku punya waktu, kata Han Sanqian lembut. Ketika negeri setan semakin dekat, semakin banyak benda kuno atau orang-orang legendaris mulai bermunculan. Mungkinkah negeri setan bukan hanya negeri setan? Di negeri yang lebih kuno dan misterius ini, rahasia menakjubkan apa yang ada di sana. Tersembunyi di tempat terlarang yang tidak sering dikunjungi orang. Mungkinkah dunia kuno benar-benar ada? Yang paling penting adalah sekarang bahkan lempengan naga Tuan Wang ada hubungannya dengan benda-benda kuno dan orang-orang legendaris ini, semuanya sepertinya benar-benar memiliki arti. Kami di sini, kata Wang Ximin lembut. Mereka bertiga berdiri sedikit, dan mengambil satu langkah ke depan adalah batas di mana semua orang akan mendengar suara aneh sebelum kembali ke tempat mereka berada. Di sana, Ning Yue juga menatap manusia batu dengan mata vertikal di kereta di sebelahnya. Han Sanqian sedikit mengernyit. Tidak ada yang aneh di sekitarnya. Bagaimana situasi yang disebutkan oleh Ning Yue dan yang lainnya bisa terjadi? Namun, saat Han Sanqian hendak mengambil langkah, dia tiba-tiba menarik kembali langkahnya. Salah. Ada apa? Wang Ximin bertanya dengan aneh. Melihat mata Han Sanqian tertuju pada rumah batu di kejauhan, Wang Ximin juga mengikuti pandangannya, tapi sepertinya tidak ada yang lain kecuali pakaian giok emas yang sedikit terlihat. Saya rasa saya mengerti apa maksud kakekmu, Han Sanqian tersenyum tipis. Kakekku. Wang Ximin tertegun. Apa hubungannya ini dengan kakeknya? Main catur. Han Sanqian tersenyum seolah melihat kebingungan Wang Ximin. Bermain catur. Wang Ximin bahkan lebih terkejut. Kakekmu sedang bermain catur besar-besaran. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba bergegas. Bab 2688, Permainan Catur Linglong. Kakek sedang bermain catur besar. Wang Ximin tidak bisa memahami kata-kata Han Sanqian. Memang benar kakeknya suka bermain catur. Seringkali, bahkan seseorang akan menghibur dirinya sendiri dengan penuh semangat. Tapi apa hubungannya dengan bermain catur besar? Istri saya tidak lebih dari ukuran jari kelingking saya, dan papan catur tidak lebih dari ukuran cermin. Tidak ada satupun yang bisa disebut besar. Pada saat ini, Han Sanqian sudah terbang ke udara, dan semburan energi dilepaskan sedikit di tangannya. Tiba-tiba, penghalang besar tiba-tiba muncul kurang dari 1 meter di depan Wang Ximin dan Trenggiling. Penghalang itu tembus cahaya, membentang dari tanah ke atas gua, dan dari kiri ke kanan, memisahkan seluruh rumah batu dari kelompoknya. Apakah itu yang menghalangi kita? Wang Ximin melihat sekeliling dan melihat masih ada beberapa titik cahaya tersebar di penghalang tembus cahaya. Titik-titik cahaya tersebut dihubungkan untuk membentuk cahaya yang sempurna dan indah,
seperti beberapa susunan bintang atau beberapa peta bintang. Itu begitu indah. Di kejauhan, Ning Yue dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dan membuka mata lebar-lebar. Apa ini? Pada saat ini, Han Sanqian tersenyum, dan seberkas energi di tangannya bergerak sedikit, dan dia mengarahkan ke layar dan memukulnya secara tiba-tiba. Untuk sesaat, energi dan penghalang yang kuat memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika Han Sanqian menarik kekuatannya, titik cahaya hitam tercetak di penghalang. Apa yang sedang dilakukan Han Sanqian? Sialan, tidak bisa membaca. Apakah ini perkelahian? Ning Yue dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kamu melihatku dan aku melihatmu, bingung. Apa yang dia lakukan? Trenggiling juga bingung. Wang Ximin tidak berbicara, hanya menatap kosong. Pada saat ini, saat 3000 titik cahaya hitam Han jatuh, titik cahaya putih pada penghalang mulai bergerak sedikit. Ketika titik cahaya putih berhenti bergerak, Han Sanqian menggunakan energinya lagi untuk membakar titik hitam lainnya. Bagaimana dengan pengelasannya? Dao 12 menyentuh kepalanya, merasa sangat aneh. Mo yang diam-diam memelototi pria ini, tapi jangan katakan itu, dia terlihat agak mirip. Begitu, ini catur, dan Han Sanqian sedang bermain catur. Tiba-tiba, Wang Ximin di sisi lain tiba-tiba mengetahui apa yang sedang dilakukan Han Sanqian. Bermain catur. Trenggiling terkejut. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa memang seperti itu. Sial, aku tidak tahu kalau orang ini cukup serba bisa. Dan hampir di saat yang bersamaan, Han Sanqian di udara bergerak lagi. Saat dia bergerak, titik cahaya pada penghalang itu bergerak dengan cepat. Keduanya dengan cepat memasuki tahap saling menyerang dan bertahan. Namun seiring berjalannya waktu, sedikit keringat dingin mengucur di dahi Han Sanqian. Tentu saja konsumsi kekuatan fisik dan tenaga tidak akan berdampak apapun pada Han Sanqian. Yang paling membuat Han Sanqian pusing adalah permainan catur yang hampir runtuh. Awalnya ini adalah permainan mati, tapi di atas penghalang, reaksi White bahkan lebih mengecewakan. Setiap kali Han Sanqian akhirnya melihat sedikit harapan untuk bangkit kembali, dia akan langsung dimusnahkan oleh lawannya. Dan di saat yang sama, situasinya akan dibawa ke keadaan yang lebih rumit. Jadi sekarang, Han Sanqian hampir tidak punya catur untuk dimainkan. Tuan Wang telah belajar catur sepanjang hidupnya. Apakah dia hanya melatih keterampilan caturnya? Han Sanqian tersenyum pahit. Han Sanqian benar. Keluarga Wang memiliki sila leluhur, dan mereka yang memenangkan Dewan Naga harus melatih keterampilan catur dengan keras. Meskipun Tuan Wang tidak mengetahui kebenaran dan misteri ini, sila leluhur dipelajari oleh 10 generasi keluarga Wang mempunyai arti tersendiri alasannya. Namun, meskipun Han Sanqian bisa mengalahkan Tuan Wang, dia tetap tidak berdaya dalam permainan catur saat ini. Bagaimana cara memecahkan situasi ini? Han Sanqian memikirkannya dan tidak dapat memikirkan solusi apapun. Semua orang tidak berani bersuara saat ini, tetapi diam-diam menatap Han Sanqian yang berdiri di udara, mengelus dagunya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Bahkan Wang Ximin dan Ning Yue, yang tahu sedikit tentang keterampilan catur, sekarang mengerti bahwa ada permainan catur di atas penghalang, tetapi mereka benar-benar bingung karena di mata mereka, ini sudah merupakan jalan buntu. Kecuali, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Kecuali batu putih di tengahnya tidak ada di sini. Han Sanqian memusatkan perhatiannya pada batu putih di tengahnya. Tapi bagaimana cara memakan potongan putih ini, Han Sanqian benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba, Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, terbang ke bawah sambil menghela nafas, dan berjalan menuju Dao 12 selangkah demi selangkah. Dao 12 tertegun di tempat. Dia menyentuh wajahnya di kiri dan wajahnya di kanan. Apa yang kamu lakukan? Bab 2689, Permainan Catur Orang Bodoh. Sial, tidak seperti membunuhku dengan mengorbankan catur, kan? Memikirkan hal ini, Dao 12 mundur sedikit. Han Sanqian berjalan beberapa langkah, wajahnya berair, dan suasana hatinya jelas sedang buruk. Sekelompok orang juga saling memandang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Han Sanqian. Tiba-tiba, pada saat ini, Han Sanqian menepuk bahu Dao 12, dan Dao 12 sangat ketakutan hingga anusnya menegang di tempat. Apa yang kamu lakukan? Dao 12 tertegun. Han Sanqian tidak berbicara, dia memegang bahu Dao 12, berbalik sedikit dan melihat ke penghalang. Dao 12, jika kamu diminta untuk memecahkan permainan catur ini, bagaimana kamu memilih untuk pindah? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Sanqian turun secara khusus untuk menanyakan Dao 12 cara menggerakkan catur.
Seperti kata pepatah, pihak berwajib bingung, namun orang yang melihatnya tahu dengan jelas, bukan tidak mungkin Han Sanqian terkadang mendengarkan pendapat orang lain. Tapi kuncinya adalah ini hanya sebuah pertanyaan. Ada banyak orang dengan IQ bagus yang hadir, termasuk Ning Yue, Lu Yuan dan Mo Yang. Siapapun bisa memberikan pendapat pada Han Sanqian. Tapi Han Sanqian memilih Dao 12. Bukan karena Dao 12 itu bodoh, tapi hanya saja dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang sangat pintar ini. Kamu bertanya padaku. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan Dao 12 sendiri terlihat bingung saat ini. Rasanya seperti dia telah tinggal di istana yang dingin sepanjang hidupnya, tetapi tiba-tiba diangkat menjadi ratu. Lalu bagaimana menurutmu? Han Sanqian bertanya. 3.000. Mo Yang hendak berbicara, tapi Han Sanqian sudah melambaikan tangannya untuk menyela Mo Yang. Kita semua bersaudara, tolong beri saya nasihat, kata Han Sanqian lembut. Jika kamu memintaku untuk membunuh orang, aku bisa memberimu beberapa nasihat, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang catur. Dao 12 menyentuh kepalanya dan berkata dengan depresi. Tidak apa-apa, mari kita pelajari. Han Sanqian sangat sabar dan menepuk bahu Dao 12 untuk meyakinkannya. Dao 12 sangat tertekan. Tidak ada perbedaan antara membaca permainan catur di penghalang dan membaca buku surgawi. Namun, karena Han Sanqian memintanya untuk membacanya, pilihan apa yang dia punya? Han Sanqian melirik semua orang dan memberi isyarat agar semua orang diam dan tidak mengganggu Dao 12. Orang-orang Ning Yue dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Han Sanqian sepertinya dia tidak bercanda, tapi serius. Namun, Jianghu Baik Xiaosheng segera tersenyum. Mengapa kamu tertawa? Ning Yue bertanya dengan aneh. Saya mengerti maksud Han Sanqian, kata Jianghu Baik Xiaosheng. Saya pikir, saya juga mengerti, Mo Yang dengan cepat merenung. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ning Yue mengerutkan keningnya dengan bingung. Keduanya saling memandang dan tersenyum tanpa berkata apa-apa, hanya menyisakan Ning Yue dengan wajah penuh pertanyaan. Sial, aku benar-benar tidak mengerti. Di sana, Dao 12 menggelengkan kepalanya, kamu diblokir sampai mati. Ya, saya memang diblokir, Han Sanqian mengangguk, jadi, saya ingin bertanya apakah ada cara untuk membuat bidak catur saya bergerak. Sial, apa yang bisa saya lakukan? Jika Anda bertanya kepada saya hanya bisa mengatakan bahwa jika ada yang menghalangi Anda, bunuh dia sampai mati, kata Dao 12 dengan marah. Anda bahkan tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu, datang dan tanyakan kepada saya, bukankah ini menyenangkan bagi saya? Persetan sampai mati. Han Sanqian tersenyum, bagaimana kalau meniduri yang di tengah sampai mati? Ini sebenarnya bidak catur yang pernah dilihat Han Sanqian sebelumnya. Yang di tengah, Dao 12 menggelengkan kepalanya. Lalu kamu ingin bercinta yang mana? Yang ketiga di tengah adalah yang paling dekat dengan bidak caturmu. Apalagi bidak catur itu paling terang, artinya energinya tidak mencukupi. Persetan. Yang ketiga di tengah. Han Sanqian mengerutkan kening dan menatapnya dengan cermat. Tapi saat ini, Ning Yue dan yang lainnya memutar mata ke langit, mereka benar-benar main-main. Tidak masalah jika Anda memilih bidak catur sesuka hati, alasan terakhirnya masih kurangnya vitalitas. Di sisi lain, Han Sanqian dengan bantuan bidak catur yang ditunjuk oleh Dao 12, dengan cepat dan terus-menerus mencoba berbagai kombinasi dan kemungkinan dalam pikirannya, hingga akhirnya sudut mulut Han Sanqian tiba-tiba bergerak sedikit. Saya rasa saya bertanya kepada orang yang tepat, Han Sanqian tersenyum lembut, jawaban terhadap misteri telah terpecahkan. Ah, Dao 12 tertegun. Aku bilang kamu luar biasa. Kamu memecahkan permainan catur yang begitu rumit dan indah, Han Sanqian tersenyum. Apa? Begitu Han Sanqian selesai berbicara, tidak hanya Dao 12 yang tercengang, tetapi Ning Yue dan yang lainnya juga tercengang. Saat ini, Han Sanqian sudah terbang langsung menuju penghalang. Bab 2690, apa masalahnya? Apa aku salah dengar tadi? Han Sanqian berkata, dia berkata bahwa permainan catur 12 pedang telah diselesaikan. Ning Yue tidak dapat mempercayai telinganya, dan menarik Lu Yuan ke samping untuk melihat hantu bertanya secara umum. Itulah yang dia katakan, Lu Yuan mengangguk kosong. Apakah dia bercanda? Ning Yue bertanya dengan aneh. Dao 12 menatap dengan bodoh ke arah Han Sanqian yang sedang terbang, dia terbangun sedikit karena keterkejutannya, dan menatap Mo yang dengan senyuman di wajahnya, aku benar-benar merusak permainan catur. Permainan catur yang bahkan 3.000 orang tidak bisa pecahkan. Mo yang tersenyum lembut, mungkin. Hah,
Dao 12 tercengang, dan kemudian dia menjadi lebih bahagia, hahaha. Hebat sekali, aku benar-benar memecahkan permainan catur yang tidak bisa dipecahkan oleh Han San Qian. Sial, siapa di antara kalian yang berani menyebutku bodoh di masa depan? Kemudian, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mengetahuinya, seperti orang bodoh, dia berlari ke arah orang ini dan berteriak, lalu berlari ke arah orang itu dan berteriak lagi, membunuh Mo yang di tempat. Runtuh, oke, kamu adalah yang paling pintar, oke. Itu perlu. Hei, Lao Mo, sebenarnya aku sudah membiarkanmu melakukannya sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menunjukkan kebijaksanaanmu? Sedangkan aku, sebenarnya aku sama bijaknya dengan orang bodoh. Apakah kamu mengerti betapa bijaksananya kamu tetapi bodoh? Orang ini berteriak kepada semua orang lagi. Semua orang menundukkan kepala tanpa berkata-kata. Itulah saat kritis untuk memainkan peran kunci, sama seperti sekarang, hehe. Setelah mengatakan itu, pria ini mengangguk tanpa malu-malu dan narsis, seolah-olah dunia berada di bawah kendaliku. Semua orang menatapku, marah dan lucu, tapi mereka tidak tahu bagaimana membantah orang ini. Jangan terlalu senang terlalu dini. Jiang Hu Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya, sepertinya ada masalah di sana, di San Qian. Semua orang melihat ke atas dan melihat Han San Qian melompat ke udara, terus-menerus memberikan energi pada bidak catur yang ditunjuk oleh Dao 12 di penghalang. Dan seolah-olah Han San Qian hendak menariknya keluar, bidak catur itu juga mengeluarkan cahaya redup, berjuang keras melawan Han San Qian. Bahkan cahaya Han San Qian saat ini jauh melebihi cahayanya. Tetapi, itu salah. Han San Qian mengerutkan kening. Meskipun cahayanya sangat lemah, ia jelas sangat kuat. Bahkan jika saya terus-menerus menggunakan energi kacau dalam jumlah besar untuk menghadapinya, saya tetap tidak dapat menggerakkannya sama sekali. Apakah orang itu Dao 12 melakukan kesalahan? Han San Qian sangat terkejut, namun kemungkinan ini sangat kecil. Mungkinkah saya melakukan kesalahan di suatu tempat? Han San Qian memikirkannya berulang kali, tapi dia tidak tahu tautan mana yang salah. Melihat seluruh penghalang, Han San Qian berpikir keras. Tiba-tiba, matanya kembali ke seluruh papan catur lagi. Ngomong-ngomong, yang ini pasti benar, jelas lebih gelap dari bidak catur lainnya. Ya, redup. Han San Qian membuka matanya lebar-lebar. Masalah muncul di sini. Detik berikutnya, Han San Qian tiba-tiba terbang ke bawah. Melihat Han San Qian kembali tanpa hasil, kelompok di bawah tiba-tiba kehilangan kesabaran. Dao 12 hendak naik dan meminta penjelasan, tetapi didorong dengan lembut oleh Han San Qian, kemudian dia berjalan melewati tentara lapis baja emas dan berjalan langsung ke manusia batu dengan mata vertikal dalam beberapa langkah. Han San Qian tidak berkata apa-apa, menatap manusia batu dengan mata vertikal, seolah berdiri diam. Semua orang saling memandang dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Han San Qian. Saya mengerti, Han San Qian tersenyum lembut. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mundur, lalu melangkah ke kereta. 3000, hati-hati, sekelompok orang berteriak dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, meskipun mereka telah menjadi manusia batu lagi, semua orang di grup telah merasakan keterampilan orang ini. Kini, Han San Qian berinisiatif untuk mendekat. Jika manusia batu bermata vertikal melancarkan serangan, akibatnya akan menjadi bencana. Tetapi ketika sekelompok orang khawatir, Han San Qian tidak hanya mendekati manusia batu dengan mata vertikal, tetapi bahkan saat ini, tindakannya yang lebih berlebihan baru saja dimulai. 3000, apa yang kamu lakukan? Ning Yue tiba-tiba terkejut. Han San Qian berdiri dengan lembut, lalu perlahan meletakkan sepasang tangan besar di bahu manusia batu dengan mata vertikal di tengah tatapan terkejut semua orang. Hal yang paling menakutkan adalah saat ini, Han San Qian memiliki kekuatan kekacauan yang sangat besar di tangannya, dan dia terus mengirimkannya ke manusia batu bermata vertikal. Apa yang akan dilakukan Han San Qian? Semua orang secara kolektif tercengang.